Halo, selamat datang di KP Podcast, podcastnya mahasiswa kebijakan pendidikan. Bersama saya Dena Daresta dan Halo, saya Nanda Salmasapara. Saya Ariza Versta Bintang Arahman. Halo, saya Inaya Ainun Nafisa. Oke, di podcast kali ini kita akan berbincang-bincang nih teman-teman bersama Maba 2021. Mungkin bisa diawali dengan perkenalan dulu ya, karena ada pepatah kalau tak kenal maka tak sayang. Mungkin bisa dimulai dari kamu. Halo, saya Nabila Salmasapara dari Prodi Kebijakan Pendidikan Angkatan 2021. Biasa dipanggil siapa? Nabila. Oke, Nabila ya. Ya. Nama saya Ariza Versta Bintang Arahman, biasa dipanggil Bintang. Halo, saya Inaya Ainun Nafisa dari Prodi Kebijakan Pendidikan tahun 2021, biasa dipanggil Nafisa. Oke. Berarti tadi Nabila, Bintang, dan Nafisa ya? Ya. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Fisik sehat. Kalau mental? Ya. Karena online ya? Ya. Gak apa-apa, aman-aman. Oke, di kesempatan kali ini nih, kita mengundang teman-teman semua buat sharing tentang mahasiswa baru, terus tentang PKKMB, tentang gimana prodi KP, dan lain sebagainya. Jadi santai aja ya teman-teman buat jawabnya. Oke, mungkin pertama nih, yang pengen aku tanyain tentang gimana sih kesan PKKMB KP yang kemarin? Kan abis nyelesain PKKMB nih dari teman-teman semua. Mungkin dari Nabila bisa? PKKMB tahun ini ya? Iya, Ya. yang KP ya terutama. Oke. Senang sih, kayak bagus, keren lah pokoknya. Apa nih yang keren acaranya atau mungkin kakaknya yang memandu? Ya, semuanya dari tugas-tugasnya juga keren gitu loh. Yang paling berkesan apa nih? Paling berkesan tuh kakaknya yang humble banget gitu kan. Oke. Kalau dari Bintang? Berkesan sih, terutama dari semua PKKMB KP itu yang paling mengenal lah di hati. Soalnya kakak-kakaknya juga baik kan, selalu membantu tugas lah. Terus tugasnya itu juga sangat mengarah kepada jurusannya itu. Oke. Dari rangkaian kegiatan PKKMB itu hal apa yang paling menarik nih menurut kamu? Atau penugasan apa yang paling berkesan gitu? Kalau penugasan video yang pertama, yang individu, yang kita dikasih judul. Kebetulan aku dapat standarisasi pendidikan, dan itu dengan judul itu tuh aku jadi sadar tuh kalau ternyata pendidikan di Indonesia tuh masih belum bagus yang kita harapkan. Itu yang membuat berkesan di PKKMB. Mantap berarti ya. Kalau dari Nafisa? Ya, kurang lebihnya sama, dari kakaknya humble banget, rangkaian acaranya juga menarik. Kalau dari Prodi lain kan katanya itu serem gitu kan, tapi terus udah takut duluan waktu mau itu PKKMB Prodi, setelah masuk ternyata ini enak banget, humble banget lah, kayak teman sendiri kakaknya. Berarti menarik ya PKKMB kemarin. Iya. Kalau boleh tahu dari Maba 2021 ini berapa sih jumlahnya? Kita 57 57 ya. 57 ya? 57 57 di sekelas. Itu tersebar rata atau dominan banyak Jogja? banyak Jogjanya sih. Banyak Jogja dominan. Iya. Oke. Terus nih teman-teman, kalian kan masuk di kuliah ini milih prodi KP ya? Ya. Apa nih alasan kenapa kok milih prodi KP? Mungkin gantian dari Nafisa dulu kali ya. Ya kan pertama kan kita itu kan, kalau saya sendiri kan cari di Google itu kan Kak, itu tuh langsung keluarnya tuh itu jurusan S1 serasa S2. Loh, apa nih menarik banget gitu kan. Terus di sana disebutin kita mempelajari ini itu tuh kayak komplit banget. Terus cuma satu-satunya di Indonesia tuh kayak wah ini unik sih gitu, jadi Tertarik ya, interest ke situ. Ya. Kalau dari Bintang? Kalau dari aku awalnya itu cuma mau nyari pilihan kedua tuh di UNY. Saya milih kan, awalnya mau milih pendidikan lain, tapi kata orang tua, bu, nek pendidikan tuh cari aja jangan jadi guru dan biasa gitu kan. Akhirnya milih-milih kan, ketemu tuh kebijakan pendidikan. Lihat namanya tuh kayak
keren-keren gitu, kebijakan pendidikan. Berarti kan yang akan nanti membentuk pendidikan Indonesia ke depannya toh. Iya, Itu kayaknya keren ini, udah pilihlah gitu. pilih itu gitu. Oh. Oke, mantap berarti. Kalau dari ini Nabila, Lebih ke eksklusif nggak sih? gimana tuh eksklusifnya? Iya kan VVIP, Bo. Yes. Gimana tuh? Ya karena cuma satu kelas gitu kan Kak. Terus apalagi cuma apa ya? Bener-bener cuma satu kelas gitu dan apa ya? Satu-satunya di Indonesia ya? Ya apalagi itu. Ya, kita ngerasa eksklusif ya, cuma Iya. satu di Indonesia. Spesial itu. Spesial. Dan keren loh Kak masuk situ tuh. Apanya nih yang keren? Keren kayak nggak apa ya? Kan kemarin ini ya apa ini loh Kak. Akreditasi. Nggak akreditasi itu masih di. Udah A ya? Udah. Oh udah. Aduh, ini gimana nih temennya? Ya, Akreditasinya kurang udah mendalam. ada. Nggak, kemarin tuh di apa sih? Cuma beberapa orang gitu loh yang boleh masuk tuh. Terus abis itu tiba-tiba keterima tuh kayak wow keren banget sih. Mantap nih, karena udah keterima di KP, kedepannya harus maksimal ya, entah belajarnya atau prestasinya. Pokoknya KP harus menggema lah ya kedepannya. Iya. KP Mantap. pasti jaya. Oh, pasti. Oke. Terus nih, setelah tadi alasan masuk KP, Iya. mungkin ini deh aku pengen nanya, gimana sih teman-teman kalian? Kan kalian baru kenal selama baru online ya ini ya. Iya. Gimana menurutnya ketemu teman-teman dari luar Jogja, dari luar provinsi, mungkin udah pada deket belum? Deket sih belum begitu ya. Batas deket. Batas deket Ngobrol di aja, grup. ngobrol di grup gitu. Ya. Saling apa? Nimbrung lah Iya, kalau kalau ada yang kayak lebih dalam antara individu ke individu sih belum. Oke. Gak apa-apa sih, aku dulu juga online, kenalannya juga masih susah banget sama-sama online. Terus ini, kesan pertama masuk kuliah online, gimana nih? Karena kalian online dari kapan sih? Dari sebelum itu ya? Masih SMA udah online ya? sudah Udah kelas berapa? Kelas 3? kelas 2 mana? Oh, kelas 2? Aku kelas 3. Udah. Ya, aku gak biar. Oh, oke. Berarti udah dari SMA ya online? Iya. Terus gimana nih masuk kuliah online? Menurut kalian gimana? Susah atau kendala-kendalanya apa sih gitu? Siapa dulu? Bebas dari Bintang boleh. Pertama kali kuliah online tuh terkejut sih. Apanya nih terkejut? Jadwalnya terutama. Biasanya kan kalau SMA kan masuk jam 7. Kita waktu pertama kali kuliah tuh masuknya jam 7:30 kan atau jam berapa? Ya jam 8-an itu. Kelasnya tuh kayak slow, tapi itu juga harus siap-siap gitu. Nggak Iya. boleh terlambat masuk kelas gitu. Kalau terlambat nanti dosennya ada yang nggak boleh masuk, ada yang apa? Begitu kalau telat dimarahin gitu. Jadi itu sih bedanya yang bikin terkejut. Kita bisa santai tapi itu nggak bisa terlalu santai gitu. Iya benar-benar. Apalagi kalau kuliah kan kita dituntut untuk mandiri ya, nggak yang kayak Iya. SMA masih diingetin gurunya gitu. Tapi kalau kuliah emang harus sadar sendiri Iya. gitu. Berarti ada nggak kendala-kendala selain itu gitu? Semisal kendala koneksi atau apa ya? Kalau online tuh bikin mumet gitu atau gimana? Iya sih. Dari apa kan sinyal tuh kadang-kadang nggak stabil ya Kak. Apalagi kalau pas mendung hujan belum lagi Iya. mati listrik wifi-nya Iya, keputus gitu Ya nanti itu. itu nanti konfirmasi ke dosen kan dosennya macem-macem, ada yang bisa maklumin, ada yang Enggak. bodo amat lah itu. Kalau dari kamu gimana nih? Kendalanya kayak nggak menikmati benar-benar apa itu tuh kuliah di mana gitu loh, Kak. Oh, iya. Ya, Mungkin karena belum ngerasa offline ya, jadi ngerasa kayak gitu. gitu ya. Oke. Terus mungkin ini nih harapan teman-teman ke depannya buat kuliah di KP itu pengennya kayak gimana? Harapan aku di KP apa ya, bisa berkembang lah di KP apa gimana ya, coba bisa tuh makin tahu apa kurangnya pendidikan di Indonesia itu. Jadi begitu lulus tuh bisa memperbaiki pendidikan di Indonesia, terus apa ya gitulah gitu. Iya benar-benar. Iya sih, karena salah satu output kita kan jadi analis kebijakan Iya. ya, yang besoknya bakal bantu merumuskan kebijakan itu, ngasih rekomendasi buat gimana caranya pendidikan itu bisa lebih baik gitu. Kalau dari Nafisa nih gimana harapannya buat prodi KP besok? Atau dari Nafisa sendiri? Kalau harapannya sih, karena yang dipelajari kan baru-baru nih ya Kak. Itu
harapannya semoga bisa kuat di KP dan bisa bisa mengikuti, biar soalnya kalau bisa mengikuti itu nanti kedepannya KP tuh peluangnya banyak banget ya kan, apalagi emang ngincernya tuh kerjanya kalau bisa di pemerintahan kan. Ini kan KP kan pendidikan kan banyak banget peluang di pemerintahannya, jadi moga-moga bisa bertahan di KP sampai lulus dan dapat kerjaan yang sejurusan. Amin. Kalau dari Nabila nih, gimana? Apa nih harapannya kuliah di Prodi KP? Sama sih kayak lebih mengembangkan diri sama apa ya, kan ada tujuan-tujuannya gitu kan Kak masing-masing. Aku juga sama kayak Nafisa, kayak mau ke pemerintahan juga gitu loh, jadi semoga bisa mengikuti lah. Amin. Terus nih teman-teman pada nganu nggak sih, udah pada pernah masuk ke kampus belum ya? Belum ya? Belum. Oke, nggak apa. Aku juga belum masuk kok. Nggak apa, oke. Tapi pengen nggak misal kalian tuh lebih udah dari SMA ya, udah online gitu. Tetap masih udah nyaman sama online atau pengen offline nih kuliahnya? Tetap pengen Tetap offline pengen sih. offline. Offline ya. Biar kerasa ya vibes-nya Iya. kuliah gitu. Gak cuma di kamar sendirian. Sampai bikin singgah sana loh. Ya, Bosan sekalian di kamar Iya, pengen bener-bener. aja. Iya makanya sampai bentuk laptop nih lupanya. Iya oke. Aku juga itu sih udah capek banget sebenarnya kalau online juga, karena tiap hari nonton laptop gitu, lihat laptop matanya pedas, terus gampang mumet ya. ya. Itu aku jadi selama online ini setiap hari rutin netesin mata pakai biar itu. Kalau pinggang juga pegel lama-lama duduk. Oke. Ini kalau dari teman-teman maba nih ya, kan baru masuk tuh biasanya baru menggebu-gebu banget tuh motivasinya, atau aduh ini kayaknya aku harus jadi unggul deh, harus jadi bagus banget deh. Mungkin dari Nabila nih bisa apa nih yang udah disusun buat selama mau kuliah ke depannya di KP ini? Seperti apa? Misalnya aku harus target IPK segini, atau aku harus bisa iya. jadi mapres atau apa gitu. Pengennya selama kuliahnya Oh apa nih? gitu. Sebenarnya ini kalau IPK paling enggak 3,2 apa berapa gitu ya. Terus lebih ke ingin lebih aktif gitu loh. Soalnya kayak lihat orang, aku kan orangnya ini Kak, nggak bisa diem gitu loh. Oh, nggak bisa Itu diem. pengen ikut apapun gitu. Terus ya gitu. Mengembangkan diri sama meningkatkan potensi aku, terus apapun itu gitu. Besok gabung Hima ya masuk. Ya. loh. Iya. Siap. Karena kan aktif ya, harus disalurkan gitu. Ah. Hima tuh banyak kok keluarganya, jadi bisa lah nanti jasa di situ ya. Dari Bintang nih, pengennya udah ada belum misal rancangan buat prodi KP nih, aduh aku harus IPK aku segini, atau aku harus pengen gini gitu, udah ada belum? Kalau IPK ya sama minimal 3 lah. 3 ya. Harapan. Apa 4 koma? Enggak. Ya ada. Standar. Itu besok saja. Besok saja ya, siap. 3, terus tentunya kalau di kuliah ini pengennya aktif terus ya. Bahkan walaupun di SMA sebenarnya aku nggak terlalu aktif organisasi karena emang males lah. Tapi karena kalau udah mahasiswa tuh kayaknya aku merasa harus aktif gitu loh. Iya. Kalau nggak bisa mahasiswa tuh cuma diem aja gitu. Harus kayak ikut apalah gitu yang bisa bikin bergerak gitu loh. Kan tentunya kalau punya banyak teman tuh di mahasiswa kan berguna lah ya. Iya benar banget. Ikut UKM atau ikut Hima, ikut organisasi lainnya gitu. Jadi ya aku pengennya aktif sih kalau udah mulai masuk mahasiswa ini. Iya bagus sih itu, semangat banget. Karena kuliah kan kita nggak cuma belajar soal akademik ya teman-teman. Tata cara organisasi, public speaking, kepemimpinan itu semua harus dilatih gitu. Karena buat bekal besok kita terjun ke dunia kerja dan ke dunia nyata utamanya. Gitu. Sepakat sih, gabung Hima ya. Ya, Oke, siap. Dari Nafisa nih, apa nih yang udah dipersiapkan atau motivasinya? Ya sama sih Kak, pengennya lebih aktif, ngembangin diri. Kalau waktu dulu zaman SMA tuh ikut apa-apa tuh gak pengennya keluar terus itu. Oh, ikut gitu. sebentar keluar, tapi
sekarang tuh kayak sadar gitu, kita tuh penting dulu kan masih ngandelin temen, sekarang tuh nggak bisa, harus diri sendiri, terus pengen lebih berguna buat orang lain juga, jadi harus pengen belajar caranya bersosialisasi itu gimana, ketemu orang banyak, terus itu latihan ngomong di depan umum itu tuh pengen banget lancar, kayak lihat kalau pas demo-demo loh Kak, terus banyak yang orasi itu kok itu berani banget itu pengen gitu ya? Iya, pengen bisa seberani itu gitu. Bisa wes, mumpung masih muda ya, dihajar pokoknya, digenjot sampai pol-polan, mumpung masih muda, belum ada tanggungan yang lebih kan ya. Masih bisa satu. Hah? Satu. Itu sih tempatnya. Iya bisa. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya teman-teman. Mungkin harapan teman-teman sama keluarga KP pengennya gimana? Tadi kan udah harapan terhadap prodinya ya. Ini harapan terhadap keluarga KP ya. Entah cutting atau teman angkatan dari teman-teman 2021 semua gitu. Pengennya gimana nih sama teman-temannya? Apalagi kan online ya kita. Online kan komunikasinya masih rada susah gitu. Pengennya gimana nih? Tetap komunikasi sih terutama, terus habis itu jaga ini Kak, jaga apa ya? Apa? Solidaritas itu, terus Online. walaupun online, terus tetap apa ya? Nggak se ini offline lah, kayak nggak membeda-bedakan juga gitu loh Kak. Oke. Dari Nafisa, apa nih harapannya sama keluarga KP lah utamanya? Kalau buat yang di dalam KP sendiri sih pengennya biar semuanya tuh tambah solid, walaupun beda angkatan tetap bisa solid gitu, sama-sama kita tujuannya buat naikin KP biar semakin dilihat sama orang banyak, nggak direndahin cuma ini dikit mesti jelek, nggak gitu. Lalu KP itu justru unik gitu loh. Jadi lebih orang-orang tuh lihatnya lebih wah gitu Kak. Sepakat ya. Dari Bintang nih, apa harapannya terhadap keluarga KP? Harapannya tentunya kita sama cutting dan sama dosen lainnya tuh juga makin dekat, makin akrab, makin kuat lah kekeluargaannya. Terus terutama buat teman-teman angkatanku nih yang kalau di grup masih belum sering aktif gitu loh. Jadi ayo teman-teman aktif di grup gitu loh. Jadi biar kita tuh semakin kenal, semakin dekat, dan ayo yang masih belum di Jogja segera ke Jogja lah. Ini teman-teman maba diajakin Bintang nih. Tengok Jogja dikit lah gitu loh. Iya, benar, sepakat sih ya. Masa kuliah di UN-nya tapi belajarnya di kamar. Tengok Jogja dikit-dikit lah gitu. Besok ya diajakin meet up gitu. Ya. Oke. Wah, seru banget nih ngobrol sama Bintang, sama Nafisa, sama Nabila. Makasih ya udah menyempatkan waktunya buat gabung di podcast ini. Makasih banget. Oke teman-teman, sekian podcast kali ini. Jangan lupa terus pantengin Instagram ataupun website dari Hima KP UNY. Jangan lupa untuk nonton episode podcast kali ini dan podcast di selanjutnya. Saya Dina Darista pamit. Saya Blesa Nusantara. Saya Arisa Pertamina Arangman. Saya Inaya Nafisa. Oke, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.